Pagi ini langit berawan, bersepeda bersama kawan. Walau kita saling berjauhan, pelajaran harus tetap tersampaikan. Hai semua, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kabar baik ya. Oke, ini pertemuan kedua kita. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan kedua kita. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan pilihan yang tepat. Oke? Nah, di dalam menentukan pilihan yang tepat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan. Maksudnya pilihan yang tepat, pilihan kegiatan ekonomi ya, bukan pilihan dalam memilih yang lain-lain, bukan. Tapi dalam kegiatan ekonomi. Oke? Nah, yang pertama adalah analisis biaya peluang. Biaya peluang, apa itu biaya peluang? Gampang sekali. Biaya peluang ini adalah biaya yang kita korbankan karena kita memilih alternatif yang lain. Contoh, selesai SMA, kamu dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama, kuliah dengan biaya pendidikan 6 juta per bulan. Yang kedua, bekerja dengan orang tua dengan penghasilan 5 juta per bulan. Yang ketiga, kamu bekerja mandiri dengan orang lain dengan penghasilan 4 juta per bulan. Kamu lebih memilih melanjutkan kuliah dengan biaya pendidikan 6 juta per bulan. Artinya ada 2 yang kamu korbankan kan? Nah, biaya peluangnya itu adalah yang 5 juta. Nilai tertinggi yang kamu korbankan yaitu yang 5 juta, yaitu bekerja dengan orang tua. Nah, itulah biaya peluang. Kemudian analisis biaya manfaat. Ya, kamu harus lihat bagaimana manfaatnya barang tersebut untuk dirimu. Ya, jangan nanti kamu sudah keluarkan biaya yang mahal, tetapi pemanfaatannya nggak maksimal, sia-sia jadinya. Makanya kita perlu menentukan pilihan yang bagus. Kemudian mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Ya, apa faktor pendorong kamu untuk membeli barang tersebut misalkan? Apakah karena lagi tren, karena lagi lihat punya orang lebih bagus, atau karena memang kebutuhan? Nah, kebanyakan sih kita ini melihat suatu hal itu bukan karena kebutuhan lagi, tapi karena tren, karena lagi viral, atau lagi booming, atau lagi sering dipakai orang. Udah deh, ganti aja handphone kita dengan iPhone 11 yang lebih mahal atau yang lebih bagus karena mereka pakai itu. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Nah, tetapi kalau pendapatan kita melebihi yang kita harapkan, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nah, nanti akan kita bahas itu bagaimana. Kemudian menyadari trade off. Nah, apa trade off ini? Trade off ini hampir sama dengan biaya peluang, tetapi ini kamu memilih suatu kegiatan, memilih sesuatu hal dari segi ekonomisnya. Nah, contoh kecil begini nih, kamu dipilih, kamu memilih pengen belajar atau main game. Nah, kamu pilih mana yang lebih bagus buatmu, belajar atau main game, atau belajar main game, bukan ya? Nah, yang pastinya belajar lebih menguntungkan buat kita. Kemudian berpegang pada prinsip ekonomi. Iya, ini yang paling penting. Berpegang pada prinsip ekonomi artinya bagaimana kita menggunakan biaya kecilnya atau biaya kecil kita mengharapkan keuntungan yang memuaskan. Nah, biasanya prinsip ekonomi seperti itu. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan. Ada 5 poin. Oke? Nanti dalam buku boleh kamu baca juga. Terus setiap yang saya paparkan tadi kamu dengarkan ya, karena akan muncul pertanyaan nanti dari situ. Oke, jadi kamu harus tetap menonton video ini. Baik, kita lanjut. Oke, nah yang berikutnya adalah dari sini saja. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Ya, ada beberapa prinsip yang mendasari konsumen untuk melakukan pilihan. Apa itu? 1. Pendapatan yang terbatas. Ya, pendapatan ini sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, biasanya konsumsinya semakin tinggi juga. Nah, itu dia. Itu tadi yang saya katakan tadi. Boleh saja kamu beli handphone yang lebih mahal kalau pendapatanmu itu mencukupi. Nah, tidak memaksakan. Itu dia ya. Kemudian konsumen membuat keputusan dengan beberapa alternatif. Ya, konsumen membuat keputusan dengan beberapa alternatif. Artinya, ketika kita mau memilih sesuatu hal tersebut, kita harus melihat faktor manfaatnya buat kita. Nah, itu dia. Kemudian sebuah barang dapat digantikan dengan barang lain. Nah, ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalkan kita pengen membeli sebuah
sebuah mobil, ya sebuah mobil. Tetapi ketika kita melihat pendapatan kita, nggak cukup untuk membeli mobil X tersebut, cukupnya untuk membeli mobil A. Nah, jadi karena itu kebutuhan, makanya kita pindah ke mobil A. Yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan kita, karena memang sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, itu tidak apa-apa. Itulah dikatakan sebuah barang yang digantikan dengan barang lain atau barang pengganti, ya, substitusi. Dan kemudian membuat keputusan tanpa informasi yang sempurna. Ya, terkadang kita sering membuat keputusan bukan berdasarkan informasi, tapi melainkan pengetahuan dan pengalaman. Makanya terkadang kita sering melakukan kesalahan dalam kegiatan konsumsi. Misalkan begini loh, kita membeli sebuah es krim di sebuah toko A. Ternyata kita nggak tahu bahwasanya es krim di sana itu sudah kadaluarsa. Tapi kita beli karena kita rasa enak, tapi kita nggak lihat informasinya, kita nggak lihat bahwasanya informasi dikatakan di sana itu sudah expired gitu. Tapi kita beli karena kita sering melakukan pilihan itu berdasarkan pengetahuan kita sendiri dan pengalaman kita. Padahal sebenarnya informasi sangat penting sekali dalam melakukan pilihan ekonomi. Kemudian terjadinya hukum nilai guna marginal. Nah, begini maksudnya hukum nilai guna marginal. Nah, hukum nilai guna marginal ini ada sama dengan hukum Gaussian yang pertama. Jadi begini, nilai tambah suatu barang tersebut akan menurun apabila kita melakukan konsumsi secara terus-menerus. Nah, contoh begini, kalau kamu membeli sebuah es krim A, es krim ini sangat kamu senangi, kamu makan, tingkat kepuasanmu sangat maksimal. Terus kamu beli lagi, kamu makan secara beruntun atau secara terus-menerus. Kamu beli, kamu makan lagi, lama-lama kan tingkat kepuasanmu kan akan menurun. Nah, sehingga nilai tambah guna barang juga akan semakin menurun. Ya, sama dengan hukum Gaussian yang pertama. Itulah terjadinya hukum nilai guna marginal. Ya, nilai tambah barangnya semakin menurun. Nah, itulah kira-kira penjelasan yang saya bisa sampaikan dari subbab ini, menentukan pilihan yang tepat. Oke, kita akan lanjut ke subbab yang selanjutnya. Baik, selanjutnya subbab kita adalah skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, ini gampang sekali ya memahaminya, skala prioritas. Jadi hampir sama dengan yang tadi, cara pemilihan yang tepat. Nah, skala prioritas, saya kasih contoh aja biar kamu paham ya. Contoh misalkan Erik, kita katakan Erikson. Nah, Erikson diberi orang tuanya uang saku sebesar 500.000 per bulan, misalkan ya, 500.000 per bulan. Ya, jadi mau kurang atau lebih itu urusan dia kan gitu. Kalau kurang resiko dia, kalau lebih tabungan dia kan begitu ya. Nah, itu dia. Nih, si Erikson. Nah, ada nggak sih namanya Erikson? Oke, Erikson. Oke, Erik cium kan ya. Oke, bukan cium itu ya. Kemudian dia dihadapkan pada beberapa pilihan atau ada beberapa hal yang harus dia penuhi dan dia lakukan. Dan dia bingung mana yang harus dia utamakan. Misalkan yang pertama pilihannya itu adalah yang pertama, dia kalau mau pergi ke sekolah harus naik Transmetro misalkan, jadi ada biaya transportasi. Nah, biaya transportasi. Kemudian bulan ini temannya mau ulang tahun juga, kado ulang tahun, kan? Teman dekatnya, TTM-nya ya, teman tapi mesra, kado ulang tahun. Nah, kemudian serian guru ekonominya menyuruh dia untuk mencari buku atau membeli buku ekonomi yang menunjang untuk pengetahuannya. Kebetulan Erikson ini anak olimpiade gitu, jadi serian menyuruh dia membeli buku ekonomi untuk olimpiade. Ya, jadi beli buku ekonomi. Nah, kemudian Erikson ini gemar sekali jajan di kantin. Nah, dia paling suka membeli soto misalkan, berarti jajan. Nah, jajan di sini
sudah termasuk jajan di rumah dan jajan di kantin kan gitu. Ya. Nah, kebetulan tadi kan sudah saya bilang Erikson ini anak Olimpiade Ekonomi, dia anaknya sangat kreatif dan dia karena dia orang ekonomi, dia tahu melihat mana skala prioritas yang paling penting kan gitu. Jadi dia akan bagi-bagi semua duitnya ini. Nah, dan maka yang 500K tadi ini dia akan bagi. Nah, dia akan bagi mana yang menjadi skala prioritas kan gitu. Nah, yang pertama sudah pasti itu adalah untuk transportasinya. Nah, transportasinya kita katakanlah transportasinya misalkan 5.000 sekali pergi, berarti 5 kali 3 150.000, ya kan? 5.000 dikali 30 hari, 1, 2, 3, 4, berarti 15, 150.000 ini per bulannya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, Erikson itu memprioritaskan itu adalah buku ekonomi. Nah, karena buku ekonomi ini bisa menunjang kemampuannya dalam meraih prestasi di sekolah yang kedepannya nanti akan bermanfaat buat dia kan gitu. Buku ekonomi ini harganya sekitar 150.000 juga. Nah, per bulan, per biji, per buah. Nah, kemudian ada 3 pilihan kan gitu. Dua pilihan lagi, kado ulang tahun atau jajan ya, kan gitu. Yang mana saya pilih? Nah, tadi kan kebetulan yang ulang tahun ini teman dekatnya loh. Nah, tapi dia juga suka jajan. Nah, ini yang paling dia pusing gitu. Jajan aku suka. Yang ulang tahun teman dekat, kan gitu. Dia pilih yang mana ya? Tapi karena Erikson ini orangnya baik hati, dia mengorbankan jajannya. Jadi dia lebih memilih kado ulang tahun temannya. Karena yang dia tahu persahabatan itu paling penting dibandingkan dengan jajan. Nah, kado ulang tahunnya itu harganya sekitar 200.000 rupiah. Maaf, kita buat aja harganya sekitar 150. Dan kemudian tinggal jajan kan gitu. Nah, berarti jajan dari yang keempat Erikson. Nah, duitnya sekarang sudah berapa? 300 tambah 150. Berarti sekitar berapa? Sekitar 450 kan? Berarti sisa tinggal 50.000 lagi sisanya. Gitu kan? Tinggal 50.000 lagi. Tapi ternyata Erikson ini dia selalu membawa bekal dari rumah. Sehingga dia sangat-sangat jarang sekali jajan. Nah, walaupun dia suka jajan kan gitu, dia sangat-sangat jarang sekali jajan. Nah, jadi jajannya itu per bulan itu kalau dihitung-hitung ya paling habis cuma sekitar 45.000. Nah, jajannya Erikson berarti sisa uangnya masih ada sekitar 5.000. Nah, yang 5.000 ini, yang kelima kan itu adalah tabungannya Erikson. Nah, dia menabung sebesar 5.000. Nah, jadi Erikson masih bisa menyimpan uang sebesar 5.000 untuk tabungannya. Nah, itulah tadi ketika Erikson sudah mengetahui yang mana menjadi skala prioritasnya. Nah, itulah dalam kegiatan ekonomi kita juga harus memikirkan yang mana yang menjadi skala prioritas kita. Nah, itu dia. Mungkin ada beberapa orang, ada ulang tahun aja lah buat teman gitu kan. Enggak tahunnya besok udah berantem. Nah, jangan sampai ya. Oke, nah itulah dia. Kemudian yang terakhir itu pengelolaan keuangan, bersama dengan yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya paling gampang untuk mengelola keuangan ini adalah dengan cara membuat buku keuangan. Nah, itu yang terjadi akuntansi, ya kan? Nggak harus seperti perusahaan, tapi buku keuangan yang sederhana saja. Artinya katakan uang kamu selama 1 bulan, misalkan kayak tadi yang saya bilang dikasih orang tua 500.000 per bulan. Nah, itu kamu buat catatannya. Nah, kamu tulis. Itu dia. Jadi itulah cara pengelolaan keuangan yang paling sederhana dengan membuat buku laporan keuangan kita pribadi. Nah, itulah dia. Jadi kira-kira itulah pertemuan kita untuk hari ini, ya.
yang pengen saya sampaikan dari semua yang saya jelaskan itu kamu dengar dan kamu catat di buku tulismu, ya, di buku catatan ekonomi. Karena pertanyaan-pertanyaan akan timbul dari setiap yang saya omongkan. Ingat ya, dari setiap yang saya omongkan akan timbul pertanyaan. Oke? Nah, jadi tidak selalu dari yang saya tuliskan, tapi dari yang saya omongkan. Nah, itu dia. Jadi tonton video ini, oke? Nah, walaupun tampilannya seperti ini, tapi saya sangat ikhlas sekali memberikan video ini ke kalian. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Pesan ceria sama seperti yang kemarin, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalaupun harus keluar, pakai masker.